Inspire, bimbingan belajar matematika inspirasi menuju prestasi. Kali ini kita coba akan membahas satu teorema yang sering kita pakai untuk jenjang SMP terutama ya. Itu yang kita kenal dengan teorema Stewart. Teorema Stewart itu merupakan teorema lanjutan dari beberapa video yang kemarin, yaitu berkaitan teorema dengan proyeksi pada segitiga lancip maupun teorema proyeksi pada segitiga tumpul ya. Nah, teorema Stewart itu berlaku juga pada suatu segitiga. Jadi kondisinya begini. Jika saya punya suatu segitiga, di mana segitiga ini adalah segitiga sembarang ya, katakanlah segitiga A, B, C. Nah, kemudian dari titik C, saya coba akan mengkonstruksi suatu garis yang memotong AB ya. Katakanlah begini. Katakanlah ini titik D ini ya. Nah, di mana titik D itu membagi AB menjadi dua buah bagian ya, AD berbanding DB. Nah, untuk memperingkas penulisan, maka saya coba akan menuliskan panjang sisi-sisinya menjadi satu huruf ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C ya. Dimana C itu terbagi menjadi dua oleh D. Katakanlah ini C1, ini C2, dimana C1 ditambah C2 itu sama dengan C. Kondisinya begitu ya. Oke. Nah, teorema Stewart-nya itu akan berlaku begini, bahwa panjang CD kuadrat dikalikan dengan C itu akan sama dengan A kuadrat dikalikan dengan C1 ditambah dengan B kuadrat dikalikan dengan C2 dikurangi C1 dikali C2 dikali dengan C. Nah, inilah yang kita sebut sebagai teorema Stewart ya. Teorema Stewart-nya seperti itu. Nah, kita coba akan buktikan sampai ke sini ya, sampai ke sini. Oke. Ini saya simpan dulu. Saya coba akan menuliskan sehingga bisa satu frame tanpa semua ya. Oke. Nah, saya coba akan mulai dari sini ya. Ketika ada segitiga sembarang ABC kemudian dipotong oleh suatu garis CD, maka pastilah akan terbentuk menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC, di mana yang satu pasti segitiga lancip dan yang satu lagi pasti segitiga tumpul. Pada kondisi ini ADC adalah segitiga lancip dan segitiga BDC adalah segitiga tumpul ya. Maka kita coba akan lihat segitiga ADC ya. Oke. Maka berlaku pada segitiga ADC adalah teorema proyeksi pada segitiga lancip ya. Agar memunculkan teorema proyeksi, maka titik C ini kita proyeksikan ke BC. Katakanlah ini karena dia proyeksi maka dia adalah siku-siku. Katakanlah ini adalah titik E ya. Saya tuliskan di sini ya biar enak. E ya. Ini C1 tadi ya. Oke. Nah, kemudian saya coba memisalkan panjang ED-nya itu sama dengan M. Nah, jadi ED sama dengan M, AD sama dengan C1, ini juga masih sama, DB sama dengan C2 ya. Nah, pada segitiga ADC maka berlaku teorema proyeksi pada segitiga lancip ya. Maka berlaku teorema proyeksi pada segitiga lancip. Maka kita bisa mengatakan bahwa B kuadrat itu akan sama dengan C1 kuadrat ditambah dengan CD kuadrat dikurangi dengan 2M C1. Ingat ya, teorema proyeksi pada segitiga lancip. Oke. Nah, karena di sini nilainya nanti akan kita substitusikan nilai M-nya, maka kita coba
rubah ke dalam bentuk M sama dengan ya. Maka ini akan kita bisa bentuk menjadi M sama dengan C1 kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi dengan 2C1. Itu nilai dari M. Oke. Yang berikutnya adalah sekarang kita lihat segitiga BCD ya. Lihat segitiga BCD. Karena BCD adalah suatu segitiga tumpul, maka berlaku teorema proyeksi pada segitiga tumpul ya. Maka berlaku teorema proyeksi pada segitiga tumpul, yaitu A kuadrat itu akan sama dengan C2 kuadrat ditambah dengan CD kuadrat ditambah dengan 2MC2. Ini adalah teorema proyeksi pada segitiga tumpul BDC. Nah, ini juga kita coba bentuk ke dalam nilai M sama dengan, maka M-nya sama dengan A kuadrat dikurangi dengan C2 kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan CD kuadrat dibagi dengan 2C2 gitu ya. Nah, nilai M yang ada di sini itu akan sama dengan nilai M yang ada di sini gitu ya. Maka di sini saya tuliskan bahwa A kuadrat dikurangi C2 kuadrat dikurangi CD kuadrat per 2C2 kuadrat itu akan sama dengan C1 kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi B kuadrat per 2C1 ya. Karena ini ada nilai 2-nya, maka nilai 2-nya bisa kita hilangkan, kemudian kita kalikan secara silang ya. Nah, kita coba kalikan secara silang, maka kita dapatkan nilainya adalah bahwa A kuadrat dikurangi C2 kuadrat C dikurangi CD kuadrat C1, ini C1 ya. Oke. Ini A kuadrat C1. Oke. Sudah betul ya? Ini akan sama dengan C1 kuadrat C2 ditambah dengan CD kuadrat C2 dikurangi dengan B kuadrat C2. Oke. Nah, karena nilainya akan kita bawa kepada CD kuadrat sama dengan, maka nilai yang berbentuk CD kuadrat ini kita kumpulkan ya, kita kumpulkan ke sana, kemudian kita coba balik langsung ya. Oke, maka ini akan menjadi CD kuadrat C2 ditambah dengan CD kuadrat C1 bagian yang ini ya, maka dia akan sama dengan A kuadrat C1 kemudian plus B kuadrat C2 minus C2 kuadrat C1 kemudian ini minus C1 kuadrat C2 ya. Oke, kemudian semoga tempatnya masih mencukupi ya. Maka di sini kita akan dapatkan bahwa CD kuadrat C2 plus C1 sama dengan A kuadrat C1 plus B kuadrat C2. Ini nilainya ada yang sama, yaitu maka kita keluarkan minus C1 C2 plus C1 ya.
Yang terakhir, maka kita dapatkan CD kuadrat ini C sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 dikurangi C1 C2 C. Jadi ini adalah bentuk terakhir dari teorema yang kita kenal dengan nama teorema Stewart. Jadi pada segitiga sembarang ABC, jika ada suatu garis yang melalui C membagi AB menjadi dua buah bagian dengan perbandingan C1 berbanding C2, maka akan berlaku bahwa CD kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 dikurangi C1 dikali C2 dikali dengan C. Terima kasih, silakan dipahami, silakan dicermati. Kita nanti akan sering menggunakan teorema Stewart ini di soal-soal yang terutama di jenjang SMP. Terima kasih.